Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap Pak Kiai. Baru selesai Pak Kiai. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa di atas pakai ya wa sallim taslima Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Mari pakai di atas pakai. Kita nunggu itu. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Udah siapin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Alhamdulillah Pak Kiai Wakfi sudah tiba di Yayasan Sebelum Waktu Tangerang. Ini nanti yang saya hormati Pak Ustaz Soleh sudah hadir. Yang saya hormati para ikhwan yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 September 2021 kami pengurus yayasan sudah menyelenggarakan lagi acara manaqib sebagai ini ibu-ibu yang mempersiapkan. Halo, assalamualaikum. Bu lagi ngapain Bu? Bu Mbak ya. Ibu juga nggak apa-apa, udah ibu-ibu. Oh iya benar-benar. Ini sedang siap ya. Nanti Haji Robin maaf. tentunya kami akan sampaikan beberapa kemarin, mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan dikarenakan masih kondisi pandemi. Tentunya jadi kita ambil aja dulu apa yang saya lakukan ataupun diperintahkan ataupun dianjurkan oleh pemerintah. Prokes tetap kita laksanakan, ibadah dan kita tetap laksanakan, tapi jangan sampai ada kesan bahwa kita dalam prokes. Jadi kalau juga kemudian yang berikutnya perlu Iwan Ahmad ketahui juga bahwa di dalam saldo pembangunan kami kemarin itu ada saldo sekitar 40 juta yang rencananya memang mau dibangunkan di sebelah kayak untuk fondasi, tetapi dana ini cukup lama menunda, kurang lebih sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Saya berpikir Ini Pak Sep yang jagain ini.
uang tersebut, maka kami gunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di yayasan. Ada ketua Sehingga, GMPS, alhamdulillah. Pak Indi. Jadi donatur dari dana yang berasal dari kemudian tidak digunakan untuk ibadah, pengurus yang nanti akan menanggung risikonya. Sehingga kami memutuskan sudah pakai untuk perbaikan fasilitas yang ada di yayasan. Itu menghabiskan dana kurang lebih sekitar 40 juta pada keseluruhan, mulai plafon, organisasi, kemudian pembuatan dapur dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada satu bentuk pertanyaan lagi bahwa apa yang sudah disepakati dikelola oleh kami ini, insya Allah saya secara pribadi, baik secara pribadi maupun atas nama kedua, sebagai ketua yayasan, saya bertanggung jawab penuh di dalam pengelolaan keuangan yang ada. Nah, mudah-mudahan ke depan Iwan Wak masih bisa memberikan satu bentuk donasi juga, ataupun berbagi atau menyisihkan rezeki untuk yayasan seluruhnya untuk digunakan untuk pembayarannya, bukan untuk apa-apa, pembangunan dan sebagainya, hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya juga ada yang belum divaksin? Sudah ya, ada yang belum? Ikutlah vaksin Pak, ya. Jangan terkena ataupun percaya dengan hoax yang ada sekarang. Insya Allah dengan vaksin saja kita sudah bisa menjaga diri, minimal kalau kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, pengurus Yayasan Serba Bakti, para ikhwan akhwat Tariqah Qauliyah Naksabandiyah yang ada di masjid ini maupun yang mengikuti melalui internet, karena acara ini juga di streaming. Hikmah ilmiah ini juga akan sekaligus bersambung dengan talqin zikir. Jadi terutama yang batal wudu, sambil saya bicara segera saja memperbarui wudu, lalu duduk lagi di tempat semula supaya nanti langsung masuk talqin zikir. Saya berterima kasih diundang untuk hadir bersama-sama mengikuti manaqib di tempat ini. Saya akan banyak bicara tentang masalah keorganisasian kali ini. Jadi perlu para ikhwan akhwat ketahui, sejak tahun 2001, kemudian 2000 saya lupa, itu ada perubahan pada undang-undang yayasan. Undang-undang yayasan yang versi lama itu, yayasan itu didirikan oleh yang namanya badan pendiri. Nah, badan pendiri ini sama seperti pemegang saham kalau di perusahaan. Cuma kalau pemegang saham itu kan dia punya modal itu disetorkan sebagai modal perusahaan, nah, dia pemegang sahamnya. Dia mengangkat direksi, mengangkat direktur lain-lain, ya memang modal dia. Kalau yayasan, badan pendiri itu seperti menguasai seluruh yayasan, tetapi uang yang masuk ke yayasan belum tentu setoran dari dia. Bisa jadi setoran orang, bahkan wakaf orang, sedekah orang, cuma dia jadi pemilik dan penguasa dan pengelola segala-galanya.
Jadi banyak nggak beres di yayasan zaman dulu itu. Gitu. Maka jangan heran banyak pejabat bikin yayasan. Itu. Karena dia menguasai APBN. Dengan APBN bikin proyek jembatan, bikin jalan, bikin ini. Kan ada kontraktor tuh ngerjain jalan, ngerjain bendungan, yang nyetor ATK, alat tulis kantor. Nah, diam-diam diinjak dikit, lu bagi dong gue. Gitu. Oh, kalau ngasih langsung takut ketangkep, jangan korupsi, jangan nyumbang ke yayasan gue. Jadi zaman dulu tuh banyak pejabat bikin yayasan alat untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsinya. Ngambil sana, ngambil sini, masukin yayasan. Oh, di yayasan dia penguasanya. Mending bikin perusahaan sendiri. Kalau perusahaan sendiri, dia penguasa di perusahaan, tapi modal perusahaan itu dari dia. Nah, ini di yayasan dia jadi penguasanya, tapi duitnya bukan duit dia, duit dari macam-macam. Nah, dari banyak lah kita tahu banyak nama yayasan, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pasca reformasi, undang-undang yayasan diubah. Ya. Dan dikatakan, yayasan itu adalah sejumlah kekayaan yang disisihkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Itu. Jadi yayasan itu adalah badan hukum untuk menampung dana, untuk menampung aset, untuk menampung kekayaan. Yayasan itu organisasi yang mengelola kekayaan. Karena itu yayasan tidak punya anggota. Tidak punya anggota. Loh, kalau saya mau mengumpulkan orang, bagaimana? Ini orangnya penggemar motor gede, ini orangnya penggemar pemancing. Itu namanya bukan yayasan. Badan hukumnya namanya perkumpulan. Beda. Perkumpulan itu bisa dibadan hukumkan, bisa juga tidak. Menurut undang-undangnya, karena dalam konstitusi kita setiap rakyat itu berhak mengeluarkan pendapat dan berserikat berorganisasi. Begitu. Jadi kita bikin saja misalnya perkumpulan senam pagi, jalan apa ini namanya? Gurame. Jalan Gurame misalnya, itu udah jadi organisasi namanya. Dia mau berurusan dengan polisi, dia mau berhubungan pemberitahuan kepada Polsek kami organisasi senam pagi jalan Gurame mau menutup jalan. Nah, untuk kegiatan ini ketuanya siapa, sekretaris siapa, kirim surat ke kantor polisi, itu sudah sah. Itu namanya organisasi perkumpulan, tapi tidak berbadan hukum. Tapi ada perkumpulan di badan hukum kan, dibuat akta notarisnya, dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, nanti keluar surat pengesahannya. Nah, ini namanya ormas, gitu. Maka di Suryalaya itu, terutama setelah Abah Hanum wafat, dibenahi yayasan serba bakti untuk mengurusi aset, mengurusi kekayaan. Di sana ada sekolah, ada madrasah, ada lahan, ada sawah, ada kampus. Nah, itulah yayasan. Di sini ada masjid, sumbangan orang, sumbangan para ikhwan, bikin musola, bikin madrasah. Nah, ini ada aset, ada kekayaan. Berarti di sini ada yayasan. Begitu. Di tempat lain ada yayasan. Tapi kan yayasan tidak punya anggota. Nah, bagaimana ini dengan anggota? Para ikhwan TKN ini. Untuk para anggota ini dibuatlah organisasi, sifatnya perkumpulan berbadan hukum, namanya Lembaga Dakwah TKN. Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, jadi yang punya anggota itu ada TKN. Di Jakarta begitu juga, saya ketua Korwil. Nah, yayasan bagaimana? Punya ada aset nggak? Ada kekayaan? Ada. Ada bangunan yang harus dikelola, ada selama ini kita bikin kegiatan-kegiatan pendidikan, kursus-kursus, ada dari situ ada kelebihan dana sekian ratus juta. Nah, itu aset, biarkan itu Yayasan Korwil Jakarta. Tapi untuk menghimpun anggota, bikin
lembaga dakwah FIN. Karena lembaga dakwah ini namanya lembaga dakwah, tapi sifatnya adalah perkumpulan berbadan hukum. Itu. Dan punya anggota. Karena punya anggota, boleh narik iuran dari anggota. Sebab kalau nggak narik iuran dari anggota, ini organisasi dananya dari mana untuk bikin kegiatan? Yayasan tidak punya anggota. Yayasan tidak bisa menarik iuran, ya anggotanya juga nggak ada. Loh, tapi kan yayasan itu punya musola, punya kegiatan pesantren, pengajian, orang itu semata-mata jamaah mau nyumbang kasih sedekah, ya boleh. Itu sedekah bukan iuran. Wah, kalau gitu hebat dong, anggota ada iuran, berarti akan lebih banyak dapat iurannya. Belum tentu. Bisa jadi yayasan yang tidak punya anggota hanya nerima sedekah, tapi nerimanya lebih banyak sedekah daripada iuran. Bisa jadi. Itu. Soalnya ini kan iuran mah terikat sebagai anggota ya bayar iuran. Kalau di sini saya bukan anggota karena yayasan tidak punya anggota. Tapi yayasan ini aktif, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, melayani kepentingan rohani yang saya. Dari mana itu pengurus yayasan bikin begitu dananya? Kalau bukan dari kita, sedekah dari sini bisa lebih banyak dapat dari sedekah. Itu. Karena persoalannya siapa yang paling banyak memberikan pelayanan. Itu. Berorganisasi ini menjadi pengurus organisasi, prinsipnya melayani. Melayani bukan minta dilayani. Bukan karena jadi pengurus harus serba duduknya di depan, harus serba disambut, harus serba. Tidak, pengurus itu melayani. Pengurus apapun melayani. Menjadi pemimpin itu melayani. Gitu ya. Oke. Itu perbedaan yayasan dengan perkumpulan. Yayasan mengelola aset, perkumpulan mengelola orang, menghimpun orang. Yayasan tidak punya anggota, maka tidak bisa mengumpulkan uang iuran. Tapi sedekah boleh, hadiah, hibah, wakaf boleh. Perkumpulan punya anggota dan boleh menarik uang iuran dari anggota. Satu lagi perbedaannya, saya tambahkan. Karena yayasan ini ada pembinanya, maka pembina itu dia yang mendirikan yayasan, dia yang menunjuk siapa-siapa yang jadi pengurus. Di pusat ada pembina, tunjuk ini kamu jadi pengurus. Dia pula yang menunjuk ini pengawas, mengawasi pengurus. Pusat. Bagaimana kalau mau ada yayasan di Yogyakarta misalnya, pembina juga mengangkat pengurus di Jogja. Jadi pembina itu berkuasa penuh. Dari atas dia tunjuk pengurus, dia tunjuk pengawas. Di daerah-daerah dia bikin perwakilan. Dan kapanpun dia mau ganti pengurus, pembina bisa. Tetapi pembina pun ada batasnya. Pembina tidak boleh menerima uang apapun dari yayasan. Tidak boleh. Gaji aja nggak boleh. Gaji saja tidak boleh pembina itu. Dia diberikan kewenangan, kekuasaan besar, tapi dia tidak boleh mendapatkan manfaat, tidak boleh mendapatkan gaji, tidak boleh mendapatkan keuntungan. Begitu. Dan kalau melanggar bisa dilaporkan ke pengadilan, bisa dihukum. Gitu. Tapi pembina itu dari atas ke bawah menguasai. Tidak boleh digaji, tidak boleh mendapat keuntungan. Pembagian makanan apapun di stop dulu. Ya, karena jamaahnya jadi nengok-nengok bagi makanan, nggak konsentrasi ke sini, ya. Nah, itu. Jangan ada kegiatan lain-lain dulu. Beda dengan pengurus perkumpulan. Apakah perkumpulan sepeda motor gede, apakah perkumpulan tarekat, ya. Kekuasaan bukan ada di pembina. Kekuasaan itu kewenangan dari anggota. Jadi anggota tingkat kecamatan misalnya, anggota menghimpun diri, lalu mengangkat siapa jadi pengurusnya, jadi ketuanya. Nah nanti
pimpinan kecamatan ini memilih lagi pengurus tingkat kabupaten. Pengurus kabupaten memilih lagi tingkat provinsi. Pengurus provinsi pilih lagi tingkat nasional. Jadi dari bawah ke atas kedaulatan itu. Pemimpin itu dipilih dari bawah. Bahwa untuk pertama kali kalau kita bikin organisasi, ya kita bikin dulu tingkat nasional, ya. Nanti bikin provinsi, bikin kabupaten, bikin tingkat kecamatan, bisa jadi tingkat kelurahan atau desa. Itu pertama kali. Tapi setelah satu periode, maka yang dari bawah pilih ke atas, kedaulatan itu di bawah. Kalau yayasan, kedaulatan itu di pembina paling tinggi, yang menguasai, yang mau copot pengurus-pengurus di bawahnya sah, boleh. Tapi dia tidak boleh menikmati apapun dari keuntungan yayasan itu. Itu kelebihan. Digajinya nggak boleh. Makanya sekarang orang bikin lembaga-lembaga pendidikan, pada bukunya bukan yayasan, PT. Universitas pun sekarang bikinnya PT. Sebab kalau dia bikin sekolah, yayasan sebagai pembina, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari yayasan itu. Berkembanglah madrasahnya, berkembanglah dari TK, SD, SMP, universitas, banyak duit masuk, pembina tidak boleh ambil keuntungan sedikit pun, tidak boleh digaji. Makanya sekarang orang bikin sekolah-sekolah lembaga pendidikan PT, kayak perusahaan. Ya memang pendidikan pun akhirnya kayak perusahaan sekarang. Yang penting kan uang masuk. Soal proses belajarnya benar atau enggak. Kalau perlu kasih aja ijazah dapat, sarjana ada, tapi nganggur nggak punya keahlian apa-apa. Itu urusan mudah. Yang penting gue pemilik perusahaannya kaya raya. Udah kayak PT, begitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda bikin yayasan, Anda pembina, bersiaplah Anda tidak boleh mendapatkan manfaat dari situ. Karena itu memang seorang pembina yayasan itu adalah betul-betul orang yang mendedikasikan dirinya, hartanya untuk organisasi melayani masyarakat. Dan kalau kita bikin perkumpulan saja, LDTKM, boleh nggak pengurus digaji? Boleh. Pengurus tingkat kecamatan digaji. Tapi gajinya dari mana duitnya? Gajinya itu didapat dari iuran anggota. Mau nggak anggota bayar iuran yang sebagian uang iurannya untuk gaji pengurus? Tergantung. Kalau Anda adalah pengurus yang berwibawa, kalau Anda adalah pengurus yang menyantuni orang-orang di bawah, kalau Anda adalah pengurus yang memang mengurusi anggota, kalau Anda memang pengurus yang memberikan ilmu dan pelayanan kepada anggota, anggota akan lihat, ini pengurus kita pontang-panting ngurusin kita. Kesana kemari emang nggak perlu bensin, kesana kemari emang nggak habis waktunya. Kalau dia habis waktunya buat ngajar kita, membimbing kita, ngurusin kita, kapan dia kerja cari nafkah buat keluarganya? Nggak fair dong kita diurusin tapi kita nggak berkorban. Maka anggota pun akan bayar iuran, bahkan bisa mau tambahkan iurannya untuk menggaji pengurus. Jadi boleh pengurus itu digaji, boleh pengurus itu, kalau gaji mah terlalu besar. Ini kan organisasi sosial, nggak sanggup lah, dan memang tidak perlu kita pengurus organisasi sosial pakai digaji. Ya paling tidak bensinnya diurusin, gitu. Dapatlah untuk bensin, untuk pulsa, untuk waktu, begitu. Ya, itu sebabnya contoh dalam Islam. Zakat itu kan sebenarnya kegiatan sosial. Setiap kita wajib bayar zakat. Tapi kalau zakat itu nggak ada, tidak diorganisasikan, kan zakat itu amburadul. Ada mustahik yang dapat zakat, yang sana pakai miskin nggak dapat, numpuk di sini. Maka dibentuklah lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu tugasnya mengingatkan ini harus zakat. Lembaga amil zakat mendidik masyarakat, membangun kesadaran tentang perlunya berzakat. Tugasnya mendidik, membuat tulisan-tulisan, ya, memberikan penataran, menerbitkan buku, lalu menghimpun dana zakat dan mengatur mana mustahik yang perlu diberikan,
Jangan zakat mengalirnya ke situ lagi, tapi merata. Nah, ini ambilkan kerja, sibuk. Maka dalam Quran Allah pun mengatur, amil boleh mendapat bagian dari zakat. Adil kan? Urusan sosial, tapi nggak mungkin dong seseorang ngurusin urusan sosial dia sendiri babak belur. Masyarakat pun harus bertanggung jawab. Itu coba lihat dalam surat At-Taubah ayat 60. Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Yang berhak itu namanya mustahik. Ada 8 golongan, disebut 8 asnaf, ya. Fakir, miskin, yang ketiga amil, orang yang bekerja ngurusin zakat. Wajar, ya, dia harus mencetak, dia harus menulis, dia harus membuat gambar, dia harus memotivasi orang, menyemangati orang untuk bayar zakat. Dia keluarkan waktunya, dia korbankan kepintarannya, mengutin, wajar, dia dapat. 1/8 biasanya paling gampang, karena asnaf 8 golongan, ya berarti dia 1/8, berarti dia 12,5%, gitu. Nah, tapi pada dasarnya organisasi sosial, apakah berbentuk yayasan atau berbentuk perkumpulan, pimpinan adalah pelayan. Berikan layanan yang terbaik. Itu. Kalau sudah kita berikan layanan yang terbaik, maka jamaahnya, umatnya, anggotanya pun akan menjadi anggota dan umat yang terbaik. Nah, sekarang Suryalaya ini, kalau di MPS, IPG itu sama dengan LDTKN, itu sama saja dengan organisasi perkumpulan. Saya kasih contoh LDTKN saja. Mak-maknya adalah Ibu Bella, anak-anaknya GMPS, itu sama saja, ya. Nah, meskipun organisasi terpisah. Tapi saya mau membedakan antara yayasan, organisasi yang mengelola aset, kekayaan, dengan perkumpulan, organisasi yang mengelola anggota. Apakah semuanya atau emak-emaknya saja, Ibu Bella atau anak mudanya GPS itu sama? Ya. Nah, sekarang dari sejarahnya, ya. Karena dulu murid-murid Abah Anom, para ikhwan dan akhwat tersebar di mana-mana, maka kemudian dibuatkan yayasan serba bakti. Jadi sebelum ada organisasi, para ikhwan dan akhwat TGN di seluruh Indonesia, organisasi itu yayasan. Apakah namanya perwil atau perwakilan? Setelah itu baru dibentuk LDTGN. Bagus. Tetapi karena akan dibentuk LDTGN, lembaga dakwah perkumpulan anggota, yang dahulunya adalah dikelola oleh perwil, dikelola oleh perwakilan yayasan, hendaknya ketika membuat LDTGN di satu tempat, hargai pengurus yang sudah ada lebih dulu. Kan pengurus yayasan ini yang sudah lebih dulu berdakwah, pengurus yayasan ini yang sudah lebih dulu memperkenalkan TGN di wilayah itu, pengurus yayasan ini yang sudah lebih dulu mengadakan berbagai kegiatan. Ketika kita akan bikin LDTGN, jangan beberapa orang langsung ngomong bikin LDTGN. Ini tidak beradab namanya. Kulo dulu dengan yang sepuh, yang tua. Kan jamaah ini muridnya Abah Anom. Kita murid Abah Anom. Ya. Saya wakil talqin pun tidak pernah menganggap ikhwan itu sebagai murid saya, nggak boleh. Semua ini murid mursyid, bukan muridnya wakil talqin, bukan muridnya pengurus yayasan, juga bukan murid pengurus LDTGN, bukan. Tapi karena dulu murid-murid Abah Anom ini diurus oleh pengurus yayasan, sekarang kita mau bikin LDTGN, jangan nyelonong bikin. Kulo ajak dulu bicara yang tua, Pak, begini, baru bikin. Karena nanti anggota jamaah itu beralih. Di sini statusnya cuma jamaah hadir, tapi masuk ke sini statusnya adalah anggota. Ini hadirin jamaah boleh hadir, boleh tidak. Tetapi begitu anggota, dia punya hak, juga punya kewajiban. Anggota organisasi. Lain kali cuma jamaah. Itu, ya. Sama aja jamaah sholat. Udah azan, udah qomat, dia mau datang dari awal, dia mau masuk, silakan. Tetapi selama ini kan yang mengembangkan dakwah di situ pengurus yayasan.
Sekarang para jamaah mau diajak berorganisasi jadi LD, jadi anggota, punya hak, juga punya kewajiban. Tapi pembentukan itu bicara dulu dengan pengurus yayasan. Apakah boleh pengurus yayasan juga masuk pengurus LD? Boleh, sangat boleh. Ini kan ngurusin aset, ngurusin kekayaan, ngurusin masjid, ngurusin pesantren, ngurusin madrasah. Kalau di sini kan dia sebagai ikhwan, sebagai anggota, ya boleh ikut bergabung. Apakah jadi anggota saja atau jadi pengurus? Boleh. Gitu. Mau jadi ketuanya juga boleh. Cuma jangan dibiasain. Di banyak daerah, dia ketua MUI, dia ketua Dewan Masjid, dia pejabat KUA, dia pengurus lembaga amil zakat, dia pengurus ini, pengurus ini. Tapi nggak ada yang zaman organisasinya. Jabatannya dia banyak sana kemari, tapi organisasi yang ada yang jalan. Cuma nampung kalau ada sumbangan dari pemerintah pusat, dari masyarakat, dia yang terima duluan. Tapi jasa manfaatnya ke masyarakat nggak ada pelayanannya. Akibatnya organisasi itu wujud dulu keadaan ini, keberadaannya seperti ketiadaannya. Ini banyak di daerah-daerah. Itu nggak boleh gitu. Siapa yang jadi pengurus? Dia harus berbakti melayani anggotanya. Begitu. Dan ada tanggung jawab. Kita jangan biasakan rangkap-rangkap jabatan tapi kerja enggak. Itu. Ya. Aib bagi kita itu. Kenapa aib? Karena di akhirat ada pertanggungjawaban.